Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di Pancoran, Jakarta Selatan, berikut laporan Brigadir Sarah, petugas NTM Korlantas Polri. Baik, selamat sore pemirsa, saya Brigadir Sarah melaporkan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari kawasan Pancoran, di mana situasi arus lalu lintas di jam bubaran aktivitas perkantoran pada sore hari ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Baik situasi arus lalu lintas dari arah Tebet ataupun Saharejo yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Kalibata sudah dalam keadaan ramai, sudah terlihat adanya peningkatan kendaraan. Ataupun dari arah Supomo yang akan mengarah ke Semanggi juga sudah dalam keadaan ramai, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Dikarenakan tadi hujan turun dengan curah yang cukup deras, kami menghimbau bagi Anda untuk mengurangi kecepatan kendaraan Anda untuk menghindari slip pada ban kendaraan Anda dikarenakan jalanan yang licin. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi juga mulai mengalami perlambatan kecepatan. Peningkatan volume kendaraan juga terlihat dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke Pancoran dan Saharejo, juga yang akan berbelok mengarah ke Semanggi. Dan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2, keadaan cuaca yang saat ini diguyur hujan, pastikan Anda memakai jas hujan namun hindari penggunaan jenis ponco karena rawan akan tersangkut pada jir motor kendaraan Anda. Sementara situasi lalu lintas dari arah Gatot Subroto ataupun Kuningan yang akan menuju ke MT Haryono atau yang akan berbelok mengarah ke Pasar Minggu sudah berangsur mengalami peningkatan volume kendaraan. Di kondisi cuaca hujan juga waspada terhadap genangan air pada jalan yang menutupi jalanan berlubang, antisipasi dengan menurunkan batas aman kecepatan kendaraan Anda serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Kepri melaksanakan kegiatan tatap muka Kapolda Kepri bersama paguyuban dan tokoh masyarakat tahun 2025 di Hotel Lagoya Hill, Batam. Acara ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ditekankan sebagai fondasi utama bagi stabilitas investasi, perdagangan, pariwisata, dan pembangunan daerah Kepulauan Riau. Bribda Dewi Sihombing, personil Humas Polda Kepulauan Riau, akan memberikan informasi selengkapnya. Kapolda Kepulauan Riau menghadiri kegiatan tatap muka bersama paguyuban serta tokoh masyarakat di Nagoya Hill Convention Hall dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. Berikut liputannya. Kegiatan tatap muka Kapolda Kepri bersama dengan paguyuban dan tokoh masyarakat ini dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo, PJU Polda Kepri, serta 110 perwakilan dari 21 paguyuban dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi intensif dan tukar pikiran mengenai dinamika Kamtibmas terkini. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa stabilitas keamanan adalah faktor kunci yang mendukung daya saing Kepri di tengah perkembangan ekonomi regional Singapura-Johor. Meskipun tren gangguan keamanan dalam 3 bulan terakhir menunjukkan penurunan, potensi konflik dan isu sensitif tetap harus diantisipasi serius. Polda Kepri secara khusus mengapresiasi peran strategi paguyuban sebagai penyejuk, peredam isu, dan jembatan komunikasi untuk mencegah konflik sejak dini. Irjen Pol Asep Safrudin juga menegaskan komitmen zero tolerance terhadap pelanggaran pidana maupun etik oleh oknum anggota. Dengan bukti lebih dari 30 anggota telah diproses PTDH. Selain itu, dalam kegiatan ini Kapolda Riau memperkenalkan program Polri yang terus berjalan. Antara lain adalah program Jumat Curhat sebagai wadah komunikasi 2 arah dari Polda hingga Polsek. Program Police Go to School yaitu edukasi hukum dan mitigasi konflik untuk generasi muda, serta kegiatan sosial dapur lapangan yang rutin setiap Jumat membagikan 300 paket makan gratis. Sesi apresiasi masyarakat mencuatkan beberapa isu krusial, termasuk desakan agar masyarakat lebih bijak menyikapi informasi di media sosial, maraknya peredaran narkoba, serta praktik pungutan liar oleh oknum aparat dalam penyelesaian kasus.
Stabilitas Kamtibmas bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Sinergi yang terjalin antara Polri, paguyuban, dan tokoh masyarakat diharapkan terus menjadikan kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan ke depan, baik terkait keamanan maupun perkembangan sosial ekonomi di Kepulauan Riau. Dengan semangat kebersamaan, Polda Kepri berkomitmen untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat demi terwujudnya Kepri yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan langsung dari Nagoya Hill Convention Hall Batam. Saya Bribda Dewi Sihombing. Salam presisi. Pemirsa, guna menekan serta mencegah peredaran narkotika di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Polda Metro Jaya melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mencegah hal tersebut terjadi. Salah satu cara yang dikedepankan oleh Polda Metro Jaya adalah cara pencegahan atau preventif. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyatakan bahwa agar bisa menghilangkan peredaran narkotika di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya harus dimulai dari cara preventif terlebih dahulu, tidak bisa langsung menggunakan cara hukum. Kapolda juga menambahkan bahwa hal tersebut sudah dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Adapun beberapa pencegahan yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yaitu penyuluhan ke sekolah hingga kampus sampai dengan memanfaatkan media sosial. Polda Metro Jaya bersama-sama jajaran telah melaksanakan berbagai langkah pencegahan. Antara lain, pembinaan dan penyuluhan di sekolah yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, serta universitas dan pemukiman dan wilayah-wilayah yang kita nilai rawan peredaran narkoba. Selanjutnya, kampanye masif anti narkoba melalui videotron, papan reklame, dan juga kita mainkan di media sosial. Selanjutnya, kita juga mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat melalui Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, serta call center 110. Dan juga kita melaksanakan patroli dialogis di kampung rawan narkoba dan tempat-tempat hiburan. Serta kita juga sudah melakukan pembentukan 28 kampung tangguh anti narkoba di seluruh jajaran sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Kapolda juga tidak pernah lelah untuk mengingatkan bahwa perjuangan melawan narkotika bukan hanya tugas polisi, akan tetapi masyarakat juga berperan penting dalam melawan perang peredaran narkotika. Tim Liputan Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa Satuan Lalu Lintas Polres Barito Timur kembali melaksanakan program Satu Hari Satu Kebaikan. Dalam kegiatan kali ini, personil Satlantas menyerahkan bantuan sosial kepada warga di Tamiang Layang. Pemirsa Satuan Lalu Lintas Polres Barito Timur kembali melaksanakan kegiatan sosial dalam rangka mendukung program Satu Hari Satu Kebaikan yang digagas oleh Kapolres Barito Timur AKBP Edi Santoso SIK MH. Dan berikut liputan selengkapnya. Satlantas Polres Barito Timur terus menunjukkan komitmen kepedulian sosial melalui program Satu Hari Satu Kebaikan yang digagas Kapolres Barito Timur AKBP Edi Santoso. Dalam kegiatan ini, Kanit Rejiden Satlantas Polres Baritim Ibda Sukisno Hendika bersama Britpol Mega Fitria dan Bribda Musin menyerahkan langsung bantuan sosial berupa kebutuhan pokok kepada warga di Tamiang Layang. Kehadiran personel Satlantas disambut hangat oleh warga penerima. Bantuan sosial ini sekaligus menjadi wujud kepedulian Polri terhadap kondisi masyarakat sekitar. Program Satu Hari Satu Kebaikan diharapkan bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, sehingga kehadiran polisi lalu lintas tidak hanya terlihat di jalan raya, namun juga hadir untuk membawa manfaat bagi kehidupan warga. Satlantas Polres Baritim berkomitmen untuk terus konsisten melaksanakan sosial ini secara berkelanjutan, sehingga setiap hari sebagai wujud nyata Polri hadir untuk masyarakat dan mampu memberikan kontribusi kebaikan nyata.
Informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Paula Bikhumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.